welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Makcik. Kejap. Macam tu. Hai semuanya sahabat online family Makcik, apa kabar anda semua guys? Makcik harap semuanya sentiasa sehat, selalu dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin. Pemimpin yang dicintai rakyatnya akan lama bertahan di hati rakyatnya. Walaupun ia dikritik habis-habisan oleh lawannya, bahkan ia tetap dicintai walaupun kadang-kadang membuat kesalahan dalam kebijakannya. Sejauh rakyat meyakini bahwa niat pemimpin itu baik-baik saja, setidaknya itu adalah gambaran Bapak Presiden Jokowi. Siapa yang tidak tahu Bapak Presiden Jokowi ya guys ya? Sosok Presiden Indonesia yang telah menjabat selama 2 periode untuk membangun Indonesia. Ketika mata dunia menatap Indonesia, inilah bukti bahwa Bapak Presiden Jokowi adalah pemimpin yang disegani oleh dunia. Masya Allah, Bapak Presiden Jokowi ya, walaupun banyak juga yang tidak suka, walaupun banyak yang istilah katanya guys ya, setiap manusia itu kan pasti ada yang suka, ada yang tidak suka ya guys ya. Tidak lepas juga dengan Bapak Presiden Jokowi ini, walaupun dia telah melakukan yang terbaik untuk Indonesia, tetapi masih ramai juga orang yang tidak suka dengan hasil kinerjanya, dengan cara Bapak ini memerintah Indonesia, dengan cara Bapak Presiden Jokowi membangun Indonesia. Pasti masih banyak saja orang ya guys ya, tapi itulah, setiap manusia itu tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan yang pastinya ramai orang yang tidak suka juga ya. Oleh karena itu hari ini kita akan melihat bagaimana sih sosok Bapak Presiden Jokowi itu sangat disegani oleh pemimpin-pemimpin di dunia ini. Video ini Makcik tengok daripada channel Daftar Populer. Makcik kalau tak ada punya link nanti dekat deskripsi box, jangan lupa tekan link tu. Sama-sama kita support channel ini. Oke guys, kita langsung saja ke videonya. Let's go. Mari kita lihat, ini dia. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dalam sebuah kanal berita dengan judul "Dihantam bertubi-tubi, popularitas Jokowi tetap tinggi." Ya, aku setuju dengan berita ini. Pemimpin yang dicintai rakyatnya akan lama bertahan di hati rakyatnya, walau ia dikritik habis-habisan oleh lawan politiknya. Bahkan, ia tetap dicintai walau ia kadang juga membuat kesalahan dalam kebijakannya. Sejauh rakyat meyakini bahwa niat pemimpin itu baik-baik saja. Iya, betul. Setidaknya itu adalah gambaran Jokowi sekarang. Tapi, meski dihantam bertubi-tubi sampai detik-detik terakhir masa jabatannya, approval ratingnya itu masih 82%. Nah, yang menarik, popularitas itu bukan cuma datang di dalam negeri, tapi juga di mata dunia. Apakah klaim ini berlebihan? Tidak. Oke, aku akan jelaskan. Sekali lagi aku tegaskan, tidak berlebihan kalau kita menyebut dipandangnya Indonesia di mata dunia, tidak terlepas dari peran Jokowi. Iya, betul. Itu karena hubungan baik dengan negara-negara lain. Ya, meski perawakannya selalu dipandang media asing sebagai sosok yang sederhana dan ramah, tapi banyak kebijakan dan keputusan Jokowi untuk Indonesia dinilai sudah memperlihatkan sisi tegasnya di mata dunia. Kalau kalian masih ingat, satu di antara kebijakan Jokowi di awal masa pemerintahannya yang dinilai sangat tegas itu adalah memperkuat sektor maritim dan perikanan Indonesia. Kapal-kapal ilegal yang melanggar zona tangkap ikan ditindak tegas dengan cara kapalnya diledakkan. Diledakkan Jokowi kapalnya. seketika jadi populer karena ketegasannya dalam menindak aksi pencurian ikan oleh nelayan-nelayan asing di perairan Indonesia. Saking populernya, media asing ramai memberitakan kebijakan ini. Jadi tidak heran kalau presiden sekelas Donald Trump yang selama menjabat sebagai presiden Amerika Serikat berulang kali memuji Presiden Jokowi. Seperti saat menggelar pertemuan bilateral dengan Jokowi di sela-sela KTT G20 di Hamburg, Jerman. Donald Trump mengaku merasa terhormat bertemu dengan Presiden Indonesia Joko Widodo. Bukan cuma Donald Trump,
hampir semua kepala negara dekat dan respect kepada Jokowi. Masya Allah. Dalam banyak momen, seperti saat di sesi foto peserta G20, Jokowi berbincang-bincang dengan beberapa pemimpin dunia seperti Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Bahkan kalau kita lihat saat sesi foto, Jokowi ditempatkan di posisi terhormat, tepat di samping Donald Trump. Soal Donald Trump tadi bukan cuma sekali memuji Jokowi. Saat menyampaikan pidato bela sungkawanya terhadap gempa dan tsunami di Donggala dan Palu di Sulawesi Tengah, Trump juga menyebut Jokowi sangat hebat. Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull juga pernah memuji Jokowi karena kesuksesannya memimpin negara multikultural seperti Indonesia. Hal ini disampaikan dalam sambutannya saat bertemu dengan para pelajar yang tergabung dalam Outstanding Youth for the World di Sydney. Jokowi, welcome. Oke, mungkin kalian punya pendapat kalau bahasa pujian itu bahasa diplomatis dan sangat lumrah dalam kegiatan diplomatik. Lalu bagaimana dengan bukti penghargaan yang didapatkan Jokowi? Masya Allah. Aku akan urai. Jadi tahun 2018, Jokowi dianugerahi medali sebagai penghormatan atas keteguhan dan keberaniannya dalam memajukan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Afghanistan, yang dimana Afghanistan dinilai terpuruk sebagai negara yang rawan konflik di Timur Tengah. Dan yang mesti kalian tahu, Medal of Ghazi Amanullah yang diterima Jokowi adalah penghargaan sipil tertinggi Afghanistan yang hanya diberikan pemerintah Afghanistan kepada warga Afghanistan dan asing yang berjasa bagi Afghanistan. Jokowi di tahun 2022 juga mendapat penghargaan International Global Citizen Award atas kesuksesan kepemimpinannya sebagai Presiden G20 dalam upaya menjembatani dampak perang di Ukraina dan dukungan pemenuhan hak asasi manusia, demokrasi, dan arsitektur kesehatan global yang lebih baik. Bukan cuma Jokowi, ada banyak petinggi negara yang mendapat penghargaan internasional ini. Yang artinya, Jokowi sejajar dengan sejumlah Perdana Menteri dari banyak negara maju di dunia yang pernah mendapat Global Citizen Award. Oke, kalau misalkan dua penghargaan tadi belum cukup membuktikan popularitas Jokowi di mata dunia, lalu bagaimana dengan dimasukkannya Jokowi dalam daftar 50 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia untuk tahun 2024? Dan itu bukan hanya di tahun 2024 ini. Mulai dari sejak tahun 2020, foto Jokowi ada dalam deretan tokoh muslim paling berpengaruh di dunia, sejajar dengan Syekh Al-Habib Umar bin Hafiz, generasi ke-39, tokoh ulama besar keturunan langsung Nabi Muhammad SAW. Ada juga Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud, serta pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Wajah Jokowi juga pernah jadi sampul utama majalah milenial Arab Saudi Ar-Rajul yang terbit pada tahun 2019. Majalah yang membahas tokoh-tokoh Islam yang menginspirasi dunia. Masya Allah. Dalam buku itu, Jokowi bicara tentang isu terorisme, soal Indonesia yang beragam tapi mengedepankan persatuan. Pernah juga wajah Jokowi menghiasi sampul majalah terkemuka di Amerika Serikat, Time. Wajah Jokowi menghiasi halaman depan di edisi 27 Oktober 2014 dengan caption, A New Hope. Jokowi disebut sebagai harapan baru bagi Indonesia. Jokowi juga dinominasikan oleh majalah Time sebagai Person of the Year, yang bahkan jadi orang Indonesia pertama yang dipertimbangkan dan dipilih sebagai salah satu kandidat yang sukses menarik perhatian pembaca majalah Time. Segala aktivitas kenegaraan sampai aksi-aksi unik Jokowi juga selalu jadi sorotan dunia. Kalau kalian masih ingat, di tahun 2018 ada aksi yang menggambarkan Jokowi naik moge di pembukaan Asian Games 2018. Ini juga sukses menyita perhatian sejumlah media asing Cina dan Korea Selatan. Media asal Korea Selatan menuliskan caption, bintang kejutan upacara pembukaan Asian Games adalah Presiden Joko Widodo. Begitu juga dengan media asal Cina, Xinhua, yang mencuit aksi ketika Jokowi tiba dengan moge hitamnya di Stadion GBK. Media ini menyebut aksi Jokowi sebagai aksi yang cool. Ya, meski itu cuma stuntman, tapi tidak saat Jokowi tinjau infrastruktur Mandalika tahun 2022. Dan saat Jokowi menjajal sirkuit Mandalika, ia juga menyita banyak perhatian.
Yang paling harus diacungi jempol adalah perannya dalam konflik Rusia-Ukraina. Di tengah konflik keduanya, Indonesia memainkan perannya sebagai negara yang netral, bahkan jadi jembatan perdamaian antar dua negara. Ini dibuktikan dengan keberanian Jokowi bertemu dengan Putin dan juga Zelensky saat dua negara ini tengah berperang. Profesor Singapura, Kishore Mahbubani, bahkan memuji Jokowi sebagai sosok yang layak dapat pengakuan atas keberhasilannya dalam memimpin. Profesor Kishore menyebut kalau gaya Jokowi yang bersahaja dan rendah hati adalah yang dibutuhkan saat ini. Menurutnya, gaya kepemimpinan Jokowi bisa menenangkan perseteruan antara Amerika Serikat dan China. Dalam banyak momen juga terlihat bagaimana diseganinya Jokowi oleh para pemimpin dunia. Seperti saat di G7, Presiden Jokowi dapat sambutan hangat dari Joe Biden dan para pemimpin dunia lainnya. Jokowi diberi tempat di depan berdiri di antara Perdana Menteri Jerman Olaf Scholz dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dalam sesi foto lainnya, Jokowi dengan mengenakan setelan jas abu-abu juga berdiri di barisan depan, tepat di tengah, diapit oleh Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden Republik Korea Yoon Suk Yeol. Bukan cuma di G7, kesuksesan Jokowi dalam melancarkan perhelatan konferensi tingkat tinggi G20 mendapat banyak pujian dari negara anggota G20. Kehadiran para pemimpin-pemimpin negara dan delegasi di G20 adalah wujud komitmen dunia terhadap Indonesia untuk terlibat dalam mempertahankan tatanan dunia multilateral di tengah berbagai tantangan guna kemajuan bersama. Jokowi juga sukses menjaga keharmonisan antara negara ASEAN. Jokowi sukses bukan hanya dalam pelaksanaan rangkaian acara, tapi sukses dalam substansinya, merumuskan perjanjian kerjasama ASEAN dengan negara-negara potensial di dunia. Masya Allah, terbaik. Itulah tadi sudah kita saksikan sama-sama bagaimana sosok Bapak Presiden Jokowi sangat disegani oleh pemimpin-pemimpin di dunia ini. Masya Allah, luar biasa banget, terbaik banget Bapak Presiden Jokowi ya guys ya. Dengan usaha dan juga kerja kerasnya, Bapak Presiden Jokowi ini membuktikan bahwa Bapak Presiden Jokowi ini memang sangat layak memimpin negara Indonesia ya guys ya. Kita ketahui negara Indonesia itu bukan suatu negara yang sangat mudah untuk dikelola, untuk dikembangkan, tetapi berkat kerja keras dan juga ketekunan daripada Bapak Presiden Jokowi akhirnya bisa mengelola, membangun lagi negara Indonesia ke arah yang lebih maju, ke arah yang lebih baik lagi. Kita boleh lihat bagaimana para pemimpin-pemimpin di dunia ini sangat mengagumi sosok Bapak Presiden Jokowi ya guys. Wow, luar biasa. Tapi itulah ya guys ya, walaupun beliau telah melakukan yang terbaik, masih banyak juga, ramai juga di luar sana yang tidak suka dengan Bapak Presiden Jokowi ya guys ya. Itu sangat banyak, terbukti juga kalau setiap makci buat reaction video tentang Bapak Jokowi, banyak juga yang komen negatif gitu pasal Bapak Jokowi ya guys. Tapi nggak apa-apa lah, itu terpulang ataupun terserah pada netizen yang ingin berkomentar. Mereka boleh berkomentar sepuasnya, tapi kita ambil yang positifnya saja ya guys ya. Yang paling penting kita tetap mendukung dan mensupport apapun yang telah dilakukan, apapun yang telah dibuat oleh Bapak Presiden Jokowi untuk Indonesia. Dan kita doakan juga sama-sama semoga ada lagi presiden yang akan datang nanti sama seperti Bapak Presiden Jokowi ya guys ya, daripada segi kebijakannya, ketegasannya, dan segi kerja kerasnya dalam membangun negara Indonesia. Semoga presiden berikutnya lagi boleh mengikuti jejak Bapak Presiden Jokowi, di mana kita boleh lihat ya guys ya, Bapak Presiden Jokowi ini sangat dicintai oleh rakyatnya di Indonesia. Kemanapun beliau pergi, pasti banyak rakyat Indonesia yang ingin bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi, meluahkan perasaan, mengungkapkan perasaan betapa cintanya mereka pada Bapak Presiden Jokowi yang telah banyak melakukan perubahan pembangunan di Indonesia. Masya Allah, luar biasa banget lah pokoknya Bapak Jokowi, pemimpin Indonesia yang terbaik menurut Maci sampai yang sekarang ini. Dan semoga nanti ke depannya, ke masa yang akan datang, semoga presiden yang baru bisa mengikuti jejak Bapak Presiden Jokowi ataupun lebih daripada Bapak Presiden Jokowi, yang dicintai rakyatnya, yang boleh membangun Indonesia ke arah yang lebih maju lagi. Amin, amin. Kita doakan juga semoga Bapak Presiden Jokowi selalu sehat, sehat selalu,
boleh lagi nanti suatu hari nanti boleh mencalonkan lagi untuk mendaftarkan lagi sebagai presiden lagi ya guys ya. Kita doakan yang terbaik sajalah, dan semoga kedepannya Indonesia dengan di tangan pemimpin yang baru, semoga kedepannya semakin maju jaya, selalu makin aman damai, dan hidup rakyatnya semua sejahtera. Amin, amin. Oke guys, terima kasihlah untuk Anda semuanya karena sudah menonton dari awal sampai habis. Minta maaf di atas segala kekurangan video makcik ya guys ya. Minta maaf di atas segala tutur kata yang silap dalam video makcik ini. Jika Anda ingin menambahkan pendapat ataupun komentar, silahkan tambahkan di ruang komentar ya guys ya. Oke guys, kita akhiri saja videonya sampai di sini. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.